secara nyata teritorial itu memang sampai saat ini nggak pernah ada kejelasan. Ada beberapa peta yang dibuat oleh zaman Belanda sekitar abad ke-18. Itu baru ada 2 kampung di daerah sini, yaitu Kampung Condet dan Keranggan. Artinya apa? Condet dan Keranggan ini adalah kampung tua untuk daerah pesisir, untuk daerah pinggir. Dan kebetulan saya juga punya pernah menemukan sebuah batu kampak, dan itu sudah dites menggunakan zat hidrokarbon. Nah, orang budaya pasti tahu dah, zat C14 menggunakan alat yang bernama osiloskop. Itu batu kampak saya itu dari zaman Neolitikum yang berumur antara 2500 sampai dengan 1500 tahun sebelum Masehi. Dan para ahli purbakala, karena kebetulan saya dulu pernah jadi narasumber cerita tentang masalah condet. Nah, kebetulan saya pada waktu itu soalnya sama Profesor Hasan Jafar, seorang arkeolog dari UI. Nah, beliau mengakui, bahkan beliau sendiri dalam penelitiannya banyak menemukan artefak-artefak peninggalan zaman-zaman kuno. Nah, yang saya maksud di sini adalah itu membuktikan bahwasanya Kampung Condet ini memang betul-betul kampung tua yang sudah berpenghuni sejak ribuan tahun yang lalu. Itu aja. Tapi terkait dengan masalah penamaan Condet, itu juga yang masih gelap. Paham kan ini ya? Bisa diterima bahasa saya. Jadi kalau kita bisa cerita sejarah contoh kayak gini, saya sulit menarik benang merahnya, tapi kalau cerita benang merah dari mulai Ragunan, Rawajati, terus lagi Pegangsaan, Matraman, Hutan Kayu Utara, Hutan Kayu Selatan, Kayu Manis, terus lagi daerah Palmeriem, itu ada tarikan benang merahnya dan sejarahnya, dan mulai tahun berapa, dan itu jelas. Ini yang saya akan bantu kalau ini. Tapi kalau asal muasal nama Condet, adik minta narasumber yang paling sumber sekalipun jawabannya sama saya. Cikondet. Nah, kesulitan pertama gini deh. Yang pertama adalah tentang letak geografis. Katanya Cikondet itu adalah sebuah anak sungai Ciliwung yang banyak ditumbuhin dengan pohon onde. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah di mana letak anak sungai Ciliwung tersebut? Di mana letak? Secara geografis. Andai kata ketemu, betul nggak pada waktu itu di situ banyak ditumbuhin buni? Itu kan? Kan yang namanya sejarah itu kan situs, situs kan. Yang pertama, menurut para ahli luar negeri ini kita harus observasi. Yang kedua, teknik interview. Yang ketiga, library, ya kan? Nah itu baru kita padukan, baru kita akan ketemu satu kesimpulan. Tapi sekali lagi ini bukan yang mematikan semangat. Saya pengen Ade punya nilai bagus, gitu. Ade punya nilai bagus. Seperti kayak Jakarta ini banyak daerah-daerah yang dikasih nama melalui nama tumbuhan. Seperti kayak Ciputat berasal dari nama pohon putat, Kebayuran berasal dari nama pohon bayur, Pulau Gebang berasal dari nama pohon gebang, Kedaung ada pohonnya Kedaung. Dulu saya masih anak-anak, masih tahun 70-an, sering makan biji kedaung tuh. Ya, ya kita masih kecil-kecil, biji kedaung dipincukin pakai garam. Kedaung. Kedoya begitu juga dari pohon kedoya. Kosambi begitu juga dari pohon, bahkan buahnya enak seperti kayak buah lengkeng, warnanya agak merah-merahan. Daunnya mirip dengan lengkeng. Hah? Ya kalau di sini nggak ada gitu. Nah, pohon gebang begitu juga. Saya sampai nyumbang tuh di Kelurahan Pulau Gebang. Saya bawain Pulau Gebangnya Pak Yura. Saya sampai nyumbang ke Camat Ciputat. Nih Pak, pohon putatnya. Jadi jangan tahu nama Ciputat, tapi pohon putatnya nggak tahu. Gitu. Kecamatan Kebayuran Jalan Baru itu Pak Sarja pada waktu itu sampai saya bawain pohon bayur. Biar kenal sama pohonannya ya. Kenal.